Firman Tuhan hari ke-55, 24 Februari tahun 2025, Efesus pasal 4 ayat 22, perikop kehidupan baru di dalam Kristus. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan di hari yang ke-55, tanggal 24 Februari 2025, diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 22. Kehidupan baru di dalam Kristus, itulah perikop. Kemudian sebagai nats atau ayat, tetap kita ambil dari 3 versi bahasa ya. Pertama, bahasa Indonesia, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itulah versi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan yaitu dengan kabar baik ya. Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Itulah versi bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang kita baca dalam versi bahasa Batak Toba Siganupari Hidok Songonon. Alanii bolokon hamuma bakkomuna nalelengi ima bakko nasinegaan ni akka hagigiot nama ngaliluhoni. Itulah firman Tuhan hari ini. Dan sebagaimana biasanya kita tetap melihat bacaan pagi daripada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26 dengan perikop Eli dan anak-anaknya. Apa makna daripada pasal 2 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26? Mari kita lihat yang terkandung di dalamnya. Ayat ini memperlihatkan tentang kehidupan Eli, seorang imam, dan 2 putranya, Hofni dan Pinehas, yang menunjukkan ya, setiap kurang hormat terhadap pelayanan dan perintah Tuhan. Jadi Hofni dan Pinehas kurang hormat terhadap pelayanan sebagai imam, anaknya Eli. Kisahnya menggambarkan peringatan berharga tentang tanggung jawab yang harus diemban oleh pemimpin, serta pentingnya menjaga kesucian dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi ini adalah merupakan teguran kepada imam ya, dan khusus hamba-hamba Tuhan yang bertugas di gereja, pendeta, diakones, dan semua pelayan-pelayan firman Tuhan ya, harus menjaga kesucian. Jangan sampai imam yang bekerja tidak menjadi role model,
tapi dia menjadi hamba manusia, ya. Dia lebih mementingkan manusia daripada mementingkan tugas untuk kepentingan Tuhan. Inilah makna daripada perikop ini. Sekarang kita lihat apa pesan moral dari perikop ini, ya. Pesan moralnya adalah Eli gagal mendidik anaknya untuk, ya, menghormati Tuhan, menjalankan tugas mereka dengan benar. Artinya tidak menjalankan tugas mereka dengan benar. Jadi ini sangat disayangkan bahwa Eli gagal mendidik anaknya. Kita lihat dalam ayat 12, ya, dinyatakan bahwa putra-putranya adalah orang-orang jahat dan tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau ada seorang imam yang sudah bertugas pakai baju tohonan, baju epot, ya, tapi tidak mengenal Tuhan, wah ini sangat-sangat berat. Pertanyaan, apakah ada pendeta seperti itu dewasa ini? Mempunyai baju toga hebat, tetapi tidak menghormati Tuhan. Ini adalah pesan moralnya, ya, bahwa Eli gagal mendidik anaknya untuk menghormati Tuhan, ya, dan menjalankan tugas mereka dengan benar, tidak menjalankan tugas mereka dengan benar. Nah, ini peringatan, ya. Kemudian kalau kita lihat apa pembelajaran dari perikop ini. Pertama, ya, Eli gagal dalam memimpin anak-anaknya sebagai imam yang korup, ya. Jadi imam yang korup dalam jabatannya, dalam mengambil, ya, korban persembahan, ya. Jadi dia waktu bangsa Israel menyerahkan persembahan, dia punya ada namanya garpu tiga mata, itu garpu. Jadi sudah dibawa daging oleh bangsa Israel, tapi dia mencucukkan garpu itu, jadi yang diambil dari itu disimpan buat dia. Padahal sudah ada jatah buat dia, tapi diambil lagi dari persembahan daripada bangsa Israel. Nah, inilah tidak menghormati Tuhan, ya, untuk kepentingan pribadi. Dan dua-duanya, Hofni dan Pinehas, bertugas sebagai imam, harusnya menjaga kesucian, tapi membuat tidak suci lagi persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Maka kita juga hati-hati dalam memberikan persembahan, dan persembahan itu pun harus dijaga oleh para imam. Jangan sampai korup atau mengambil kepentingan pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas berbuat curang dalam, ya, mengelola korban-korban bakaran untuk persembahan, ya, dan mengambil daging-daging yang dipersembahkan oleh bangsa Israel. Jadi mengambil sebagian daging-daging itu buat kepentingan pribadi. Padahal sudah ada, bagian dia sudah ada, tapi diambil lagi. Yang direbus itu diambillah bagi dia. Ini bagian saya, katanya. Nah, datanglah bangsa, loh, kan sudah ada jatahnya, tapi itu tetap dilakukan. Terus, ya, yang spesial pakai garpu 3 mata itu, ya. Jadi garpunya dicolokkan kepada daging, diambil, itu milik dia. Nah, ini Tuhan mencap Eli, kamu tidak bisa memimpin anakmu yang baik, katanya. Maka ya tidak ada keturunan Eli itu, tidak kelihatan, habis, ya, tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga, adanya pembiaran dari Eli dan kurang bertanggung jawab terhadap, ya, perilaku-perilaku daripada anaknya. Jadi sebagai pemimpin, sebagai ayah harus bertanggung jawab. Jangan sampai anak melakukan hal-hal yang tidak baik. Inilah yang perlu, harus menjaga kesucian daripada persembahan yang diserahkan oleh jemaat. Dan ini tugas daripada imam,
pendeta, pimpinan gereja, diakones untuk menjaga persembahan yang diserahkan oleh jemaat, kesucian daripada persembahan itu. Jangan disalahgunakan. Misalnya memberikan kepada LSM segala macam demi ini demi itu, jangan. Jagalah persembahan itu dengan suci dan jangan sampai dirusak kesucian persembahan yang disampaikan oleh jemaat. Kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Ini keselamatan bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Jadi ada di sini bahwa bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi juga itu mendapat keselamatan. Apa makna daripada perikop ini? Yaitu ayat 11 sampai 24. Mari kita lihat. Membahas mengenai rencana Allah. Jadi dalam perikop ini dibahas tentang rencana Allah yang lebih besar, di mana Israel disertakan dalam keselamatan melalui imam. Melalui iman, jadi Israel disertakan dia dalam keselamatan. Serta bagaimana bangsa-bangsa lain juga dilibatkan dalam menyerahkan diri. Jadi dapat anugerah dari Tuhan. Jadi bangsa-bangsa lain juga dapat anugerah. Dalam konteks hal ini diajarkan bahwa tidak ada yang terputus dari kasih dan rencana Allah, serta pentingnya untuk tetap bersyukur atas anugerah tersebut. Jadi dikatakan di sini bahwa tidak ada yang terputus dari kasih dan rencana Allah, serta pentingnya menghormati anugerah tersebut. Jadi ada rencana besar Allah bahwa disampaikan melalui kasih setia Allah itu nyambung. Jadi rencana besar Tuhan Allah itu nyambung. Dan ada kalanya memang dikatakan bahwa kita belum masuk dalam rahim ibu sudah direncanakan oleh Tuhan Allah. Seperti Yeremia. Kita baca yang kemarin Yeremia sudah direncanakan sebelum dia masuk dalam kandungan ibunya. Sebelum ada, Tuhan sudah merencanakan mau bakal jadi apa nantinya. Nah maka orang ahli-ahli mengatakan kepada semua, saya tidak tahu Anda menjadi apa. Nah, jadi kita juga harus berpesan seperti itu kepada anak-anak kita. Saya tidak tahu kau nanti mau jadi apa. Tapi yang ada pada saat ini, Anda melayani. Melayani menurut apa kata orang tua, menjalankan tugasnya itu. Karena kita tidak tahu mau jadi apa nanti. Tapi catatan dari Allah itu sudah ada. Pada setiap orang sudah ada catatan Tuhan. Mau kemana? Mau apa? Dan perjalanan hidup itu sesuai dengan rencana besar daripada Tuhan Allah. Nah sekarang apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini Nah ini pembelajarannya pertama adalah kasih Allah tidak pernah terputus dan juga rencananya yang lebih besar. Jadi kasih Tuhan Allah itu selalu berbanding lurus dengan rencana yang lebih besar. Mengapa harus bangsa Israel 70 tahun dalam pembuangan Babel? Coba kita pikirkan. Dan kenapa harus 40 tahun bangsa Israel di perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan? Dan kemudian kenapa harus 40 tahun bangsa Israel diawasi oleh bangsa Palestina? Kenapa? Ini adalah merupakan sejarah rencana Allah lebih besar. Dan kita lihat,
Karena Allah sudah menentukan dari Yerusalemlah pemberitaan firman Allah ke seluruh dunia. Tidak ada dari kota lain, semua dari kota Yerusalem. Maka Yerusalem itu wajib diperebutkan oleh dan agama tiga, agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Karena inilah pusat pemberitaan firman Tuhan dari Yerusalem. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah. Nah makanya begitu dibuang orang Israel 70 tahun dan dikembalikan semua dengan usaha Raja Kores dan juga Esra dan Nehemia sebagai gubernur Yudea pada saat itu. Mereka menyatakan pesta Pondok Daun ini adalah rencana Allah. Jadi coba kita lihat, 70 tahun itu satu umur manusia di pembuangan. Ada rencana Allah lebih besar. Nah, kita lihat sekarang. Ya memang bangsa Israel, bangsa yang dikasihi, ya memang tetap eksis sampai sekarang. Dan bangsa Israel juga, mereka kalau tidak dihina, tidak dilecehkan, mereka tidak bangkit. Tapi begitu mereka dihina, mereka bangkit semua. Contoh, waktu Mordekai, Raja Persia Ahasveros, waktu dia mau dibunuh oleh Haman. Haman itu adalah orang Amalek, dari keturunan Palestina. Nah, ada rencana mau menggantung Haman. Tapi itu diketahui oleh istri Ahasveros, yaitu Esther, Esther itu adalah istri Ahasveros menggantikan Wasti yang tidak turut kepada perintah raja. Sehingga terjadilah pembunuhan semua bangsa Yahudi direncanakan oleh Haman. Dan surat sudah dikeluarkan oleh Ahasveros, sudah dikeluarkan. Dan datang Mordekai. Bagaimana cara? Hanya untuk menangkis surat itu. Karena surat dicap raja pakai cincin itu tidak boleh dicabut. Karena Ahasveros Raja Persia, dia membaik 27 provinsi. Sangat kuat. Jadi yang sudah ditandatangan tidak boleh dicabut. Tapi sekarang Esther yang bijak keluarkanlah surat bahwa bangsa Israel bisa melawan dan bertahan. Apa yang terjadi? Datang Mordekai, diumumkan kepada semua bangsa Israel di Persia. Maka terjadilah tanggal 14 pembunuhan besar-besaran. Dan yang mati adalah penduduk Persia, bukan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi selamat. Dan itu dilanjutkan sampai dengan tanggal 15 di kota Susan, ibu kota daripada Persia, tanggal 15. Maka terjadilah peringatan bangsa Israel pesta Purim setiap tanggal 14 sampai dengan 15 Desember. Penyelamatan bangsa Israel. Nah, ini sejarah inilah. Kalau kita lihat bangsa Israel itu dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah dilupakan. Inilah dikatakan bahwa kasih Allah berbanding lurus dengan rencananya. Dan pada hidup kita pun seperti itu. Kasih Allah kepada kita berbanding lurus dengan rencananya. Apa rencana Allah untuk kita? Ada. Tapi sepanjang kita meminta. Saya terus terang. Saya tahun 2003. Saya mohon kepada Tuhan Allah. Saya lihat Musa 120 tahun. Nah, bagaimana Tuhan kalau saya bisa 120 tahun. Tapi sehat. Tidak sakit. Nah, memang dalam COVID-19 saya pikir saya sudah meninggal. Coba kita lihat, tensi 200/100 pada waktu COVID. Sampai 9 kali dilarikan ke UGD. Tapi karena saya memohon memang supaya ada rencana besar yang mau saya sampaikan. Nah, dalam 2 tahun ini, tahun kedua 2023-2024, saya mencoba menyampaikan firman Tuhan setiap hari, tidak pernah kosong. Jadi saat ini pun seperti itu. Jadi rencana Allah dengan kasihnya itu berbanding lurus. Itulah yang kita lihat pembelajaran di sini. Kemudian yang kedua, sikap bersyukur setiap orang yang menerima anugerah dari Allah. Nah, ini
sikap bersyukur setiap kita menerima anugerah dari Allah. Ini dicontohkan oleh siapa? Kemarin Hana. Dia mandul tapi berdoa kepada Tuhan Allah dan diberikan anak, yaitu Samuel. Sehingga dia mengatakan, tak ada Tuhan sebesar ini. Bahkan gunung-gunung pun tidak ada. Tuhanlah yang paling besar. Dia mengucap syukur. Nah, jadi sikap bersyukur setiap orang yang menerima anugerah dari Allah. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Mazmur 50 ayat 23 ya. Bahwa mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan sebagai korban bakaran, mengucap syukur sebagai korban bakaran, itulah yang sangat disenangi oleh Allah. Dan memberikan jalan Tuhan masuk dalam diri kita. Dengan mengucap syukur tentu Tuhan Allah masuk dalam diri kita. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga adalah Paulus menekankan bahwa bangsa-bangsa lain yang telah menerima anugerah harus tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Dan mereka harus ingat bahwa akarnya adalah di dalam iman Israel. Jadi ini pesan Paulus kepada semua bangsa-bangsa yang sudah menerima keselamatan, tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Dan selalu ingat akarnya adalah iman daripada Israel. Karena dari Israel lah pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi begitu kita menerima berkat, ya kita harus ingat juga bangsa Israel yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Jadi kalau kita mengingat sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, dan kemudian di Moab, di Ammon, di Amalek, dan juga terus di Babel, dan terakhir ke Yerusalem, ini benar-benar melihat rencana Allah, kasihnya kekal dan abadi. Membangun bait suci saja coba 48 tahun. Membangun bait suci 48 tahun. Coba kita lihat Salomo ya. Dan itu pun rata semua dengan tanah. Karena apa? Karena bangsa Israel ya menyimpang dari ajaran Tuhan. Contoh Zedekia, Yeremia sudah mengingatkan, menyerah supaya kau selamat. Oh, apa kata dunia? Jadi kita harus melihat sejarah. Kalau kita melihat sejarah, kita tetap care dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Nah, sekarang pemajalan yang keempat adalah ya, mengingatkan kita untuk selalu berpegang pada iman kita. Jadi selalu berpegang pada iman kita setiap hari. Itulah pembelajaran daripada bacaan pagi dan malam pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Efesus pasal 4 ayat 22. Kehidupan baru di dalam Kristus. Namun sebelum kita masuk dalam perikop, kita tetap mengacu pada pedoman kita selama bulan Februari. Sebagai topik adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan untuk menjalankan panggilan, mengasihi, dan menjala manusia. Itulah topik kita dalam bulan Februari, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dan dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Ini dibuktikan oleh Raja Daud, bahwa dia selamat dari beberapa ancaman pembunuhan. Sebagai raja, dia mengungkapkan hal ini, bahwa Tuhan itu pelindung kita dan keamanan kita. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu dalam Efesus ya, pasal 4 ayat 22. Apa makna daripada ayat tersebut? Dikatakan bahwa sebab itu tinggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya
yang menyesatkan. Jadi ada nafsu, selera, ambisi, aspirasi, ya, kesombongan, kepura-puraan, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita yang lama. Dikatakan tinggalkan. Apa makna perikop ini? Mari kita lihat. Menyampaikan, ya, pesan yang mendalam tentang perilaku-perilaku lama, ya, dan memperbarui diri dan melepaskan perilaku-perilaku lama yang tidak lagi sejalan dengan iman. Kenapa muncul ayat ini? Contoh Paulus, dari Saulus berubah menjadi Paulus, yang menyatakan bahwa habis gelap terbitlah terang. Gelap itu dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Begitu dia dalam terang, dia membela pengikut-pengikut Yesus untuk bersatu dengan dia menyelamatkan bangsa Israel. Itulah, ya, makna daripada perikop ini. Nah, kemudian ayat ini mengajak kita untuk meninggalkan sifat-sifat lama yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jadi bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ya benar. Tadi dia menghina Tuhan, hubungan dengan Tuhan jadi terputus. Contoh Paulus. Apakah saat ini ada apologet seperti banyak, dan juga masih melidiki apakah Yesus itu Tuhan apa bukan? Orang masih bertanya-tanya, ya. Dan kita sudah mengatakan bahwa itu sudah final, tidak perlu lagi disangsikan, ya, bahwa Yesus itu sama dengan Tuhan, sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus. Itulah Trinitatis. Dan nanti pada suatu saat, waktu Yerusalem yang baru, hanya satu raja dari segala raja, dan dia memimpin di kota Sion. Sion itu ialah the news of Jerusalem. Nah, sekarang kita masuk dalam pesan moralnya apa? Ya. Nah, kita lihat, ya. Membuang manusia lama yang sudah korup akibat keinginan nafsu yang, ya, menyesatkan. Jadi manusia lama itu, ya, sudah dianggap itu manusia korup, ya, dan sangat menyesatkan. Nah, kemudian dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, ya, menekankan pentingnya untuk memperbaharui pikiran dan hati agar dapat, ya, menyenangkan manusia baru yang diciptakan menurut rupa Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi untuk menjadi manusia sempurna, dalam Roma 12 ayat 2, dan ini pula lah yang menjadi patokan daripada HKBP untuk transformasi spiritual. Dikatakan, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan budi pekertimu yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk mengetahui mana yang baik, mana yang kurang baik, dan menjadi manusia sempurna. Kita garis bawahi manusia sempurna. Apa itu manusia sempurna? Untuk menjadi sempurna, Allah sempurna. Dikatakan manusia yang sempurna apabila sudah menyenangkan hati Allah. Itulah manusia sempurna, menyenangkan hati Allah. Kemudian apa yang kita lihat pembelajaran daripada perikop ini, ya? Mari kita lihat pembelajaran daripada perikop ini kehidupan baru di dalam Kristus. Ya, pembelajarannya pertama, pentingnya untuk meninggalkan perilaku dan kebiasaan lama yang bertentangan dengan iman kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan iman tinggalkan. Ya, artinya harus mau membuat perubahan yang besar, break
breakthrough, ya. Harus mau membuat breakthrough, perubahan yang dahsyat dalam diri kita, meninggalkan perilaku-perilaku lama. Kemudian yang kedua, Paulus mengingatkan bahwa kita perlu, ya, memperbaharui diri agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, mengharapkan kehidupan yang penuh kebenaran dan kesucian. Jadi Paulus menyarankan ada memperbaharui diri. Itulah tadi dikatakan Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia, berubah dengan budi pekertimu, sesuai dengan kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah. Itu yang dimaksud poin 2. Kemudian poin ketiga dikatakan kita diajak untuk terus-menerus mengevaluasi diri, ya, mencari cara untuk menghadirkan karakter Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Jadi tugas kita menghadirkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu karakter Kristus? Kasih. Dan kita sudah melihat dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Orang yang tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Nah, jadi poin 3 ini dikatakan kita diajak untuk terus-menerus mengevaluasi diri dan mencari cara untuk menghadirkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas kita. Kemanapun kita berada, pakai karakter Allah. Mau bekerja, pakai karakternya. Mau menghadapi orang, pakai karakter Tuhan. Kalau itu sudah kita pakai, kita akan aman. Tidak ada masalah. Nah, sekarang apa kesimpulan kita dalam ayat ini? Mari kita lihat. Saya tetap mengatakan 3 pertanyaan yang mendalam. Dan ini sudah merupakan konsepsi saya dalam menganalisa setiap permasalahan dalam ayat Alkitab. Pertanyaan pertama, ya. Apa arti memperbaharui diri dalam konteks iman pada usia lanjut? Bagaimana memperbaharui diri di usia lanjut? Mari kita lihat, ya. Memperbaharui diri dalam konteks iman di usia lanjut mencerminkan keinginan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam hubungan dengan Tuhan, terlepas dari usia. Berapapun usiamu, mau tua, mau muda, selalu terhubung dengan Tuhan. Itulah kunci yang bisa kita lihat dalam memperbaharui diri kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap pagi, jabarkan, analisa, itu memperbaharui diri. Kemudian dikatakan di sini bahwa konsep memperbarui diri dapat dilihat sebagai panggilan untuk terus belajar dan merenungkan firman Tuhan. Jadi terus belajar dan renungkan firman Tuhan, itulah memperbaharui diri. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi tulisan, baik tulisan firman yang disampaikan oleh para nabi atau para rasul, ya, yang disampaikan oleh baik kepada Musa secara langsung, yang diilhamkan oleh Tuhan, ya, secara tulisan atau lisan, ya, itu adalah bermanfaat, ya. Pertama, untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Kemudian, untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi, dikatakan, ya, untuk tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran firman. Itulah, ya,
rumus yang bisa kita ambil dalam memperbarui diri. Nah, kemudian setiap tulisan yang diilhamkan Tuhan memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Jadi apapun yang disampaikan dalam firman Tuhan itu adalah sangat bermanfaat bagi kita di masa tua untuk terus bertumbuh dalam iman dan kebenarannya. Tetap bertumbuh walaupun masa tua. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mari kita lihat. Bagaimana kita dapat mengasihi sifat-sifat lama yang perlu ditinggalkan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa sifat-sifat lama yang perlu ditinggalkan dalam hidup kita? Mari kita lihat. Setiap individu perlu menjalani bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan, ya, mengharuskan kita untuk melepaskan sifat-sifat lama yang tidak sejalan dengan ajarannya dalam Alkitab. Jadi sifat-sifat yang tidak sejalan dengan ajaran dalam Alkitab itu kita buang. Kalau kita lihat pusat daripada Alkitab, semua tulisan para nabi dan juga kesimpulan Alkitab itu ada di Matius 7 ayat 12. Apa dikatakan? Ya. Apa yang kau inginkan hendak diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Tabur tuai. Kebaikan, berbuat kebaikan. Kejahatan, kita mendapatkan kejahatan. Jadi tabur tuai. Nah, itulah yang akan kita diajarkan untuk terus menerus, ya, memperbarui diri. Nah, kemudian tugas kita. Apa tugas kita? Tugas kita, buanglah segala sesuatu yang berasal dari hidup yang lama, yaitu manusia tua yang menurun dalam hawa nafsu. Artinya dia menuruti hawa nafsunya. Dan perbaharuilah di dalam roh dan pikiranmu. Roma 12 ayat 2. Itu jelas dikatakan. Dan kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan Yesus Kristus sebagai role model. Kalau kita sudah menerima Yesus, kita menjadi hidup sebagai manusia baru. Maka Yesus mengatakan, orang untuk menjadi pewaris kerajaan harus dilahirkan kedua kali. Apa itu dilahirkan kedua kali? Menerima baptisan kudus. Karena kita sudah hidup berdosa. Dosa sudah turun-temurun dari Adam yang selalu menempel pada diri manusia. Maka harus dilahirkan kedua kali. Nah, itu pertanyaan daripada murid-murid Yesus. Bagaimana bisa dilahirkan kedua kali, katanya. Kamu dilahirkan kedua kali adalah secara rohani, bukan jasmani. Kalau jasmani tidak mungkin kembali ke rahim ibu. Tetapi secara rohani kita dilahirkan kembali. Jadilah manusia baru. Nah, itulah cara kita dapat mengenali sifat-sifat lama yang perlu ditanggalkan dalam hidup kita. Jadi manusia lama itu adalah dosa secara turun-temurun yang melekat pada diri kita untuk dilahirkan kembali. Itulah poin kedua. Pertanyaan yang ketiga, ya. Apa pertanyaan yang ketiga? Apa langkah konkret yang bisa diambil untuk mengubah pola pikir dan perilaku agar semua dengan firman Tuhan? Mengubah pola pikir yang konkret apa? Nah, mari kita lihat. Mengubah pola pikir dan perilaku agar selaras dengan firman Tuhan merupakan suatu perjalanan, ya, yang memerlukan komitmen dan kesungguhan hati. Jadi dalam perjalanan hidup kita harus ada komitmen dan kesungguhan hati
supaya bisa merubah pola pikir dan perilaku. Nah, dalam hal Stephen Covey mengatakan, kita harus be proaktif. Apa arti daripada be proaktif? Setiap stimulus yang datang, kita respon dengan be proaktif, bukan reaktif. Kalau itu kita respon dengan reaktif, maka bisa terjadi benturan. Hanya pencak silat yang bisa membuat respon reaktif. Kenapa? Karena sudah diajarkan cara mengatasinya. Ya. Begitu datang, tangkis begitu. Jadi reaktif. Hanya dalam pencak silat, atau dalam karate, atau dalam permainan pertandingan yang bisa setiap respon dijawab secara reaktif tanpa pikir, karena dia sudah dilatih untuk itu. Maka Stephen Covey mengatakan untuk menjadi proaktif, merespon stimulus harus menjadi proaktif. Artinya, bagaimana manusia proaktif? 4 anugerah manusiawi sebagai dasar kita untuk merespon setiap permasalahan yang ada. Apa itu? Kesadaran diri. Kita sadar siapa kita di hadapan diri kita, siapa kita di hadapan keluarga kita, siapa kita di hadapan masyarakat, siapa kita di hadapan alam semesta, dan terakhir, siapa kita di hadapan Tuhan. Itu harus jelas. Yang kedua, ada imagination, berpikir jangka panjang. Maka bekerjalah dengan imajinasi. Apa jangka panjang? Tujuan akhir kita, life after life, the New of Jerusalem. Nah, kalau tujuan kita the New of Jerusalem, berarti kan masuk surga. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana sifat-sifat masih surga. Gunakan karakter Tuhan. Karakter Tuhan apa? Kasih. Kasih agape, ya. Namun ini kadang-kadang kita masih sulit dalam menjabarkan apa tujuan akhir kita. Nah, jadi yang ketiga adalah hati nurani. Bagaimana hati nurani kita? Apakah sudah sadar? Apakah melihat relung-relung sunyi dalam hidup ini? Bagaimana God support kita? Ini kita munculkan dengan baik. Kemudian terakhir, independent will, pengambilan keputusan. Kalau kita sudah kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, sudah putuskan. Artinya sudah berdasarkan be proaktif. Itulah yang cara kita untuk merubah pola pikir dan perilaku agar selaras dengan firman Tuhan. Jadi dengan 4 anugerah manusiawi itu sudah sejalan dengan firman Tuhan. Karena sudah melalui tahapan-tahapan yang jelas. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Alkitab, kita diajarkan untuk memperbaharui pikiran kita sesuai dengan ajaran Kristen. Nah, ini tadi kita lihat dalam Roma 12 ayat 2, itulah yang merupakan ajaran Kristen untuk memperbaharui kita. Apa yang disebutkan dalam Roma 12 ayat 2? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan budimu menjadi manusia ya sempurna, menyenangkan hati Allah dan menyesuaikan diri sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari ini berarti ya menjadikan firman Tuhan sebagai panduan utama dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Nah, itulah prinsip yang utama dalam memperbaharui diri. Jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan budi pekertimu dan sesuai kehendak Allah untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan menjadi manusia sempurna, menyenangkan hati Allah. Jadi dikatakan di sini dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya, kita harus menjalankan dan menjadikan firman Tuhan sebagai panduan utama dalam setiap
mengambil keputusan dan tindakan. Jadi firman Tuhan menjadi dasar kita untuk mengambil segala keputusan yang kita inginkan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi pedoman kita dalam memperbarui hidup kita sehari-hari, terutama pada teman-teman yang sudah berusia lanjut 70 tahun ke atas, ya. Tidak ada batasan umur untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Karena di mana ada niat, di situ ada kemauan. Dan kemauan itu menjadi pedoman kita untuk mempelajari firman Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita.